atau nggak bisa zoom Ustaz? Oke. Nggak bisa kayaknya. Oh ya. Coba kita lihat di huruf sad. Yang terjadi di huruf sad yaitu lisanul muzmar mundur. Saya pernah jelaskan lisanul muzmar mundur berarti hurufnya akan huruf tafkhim. Mundur apalagi pangkal lidah naik. Ya, yang terakhir itu ada taqa'ur, itu yang untuk sifatul itbaq. Ada taqa'ur untuk sifatul itbaq. Taqa'ur itu yang seperti mangkuk kalau nggak salah. Taqa'ur al-lisan. Tapi kita kalau lihat sin dan zai, coba kita lihat sin dan zai. Sin, Lisanul sin. mizmar itu jauh dari dinding yang belakang tenggorokan. Tenggorokan. Kemudian pangkal lidah tidak naik. Ah, kemudian nggak ada taqa'ur. Karena memang huruf sin dan huruf zai itu huruf istifal dan huruf infitah. Ya. Berarti semuanya satu makhraj. Tapi kok beda suara? Kalau suara sad saya sudah kasih tahu sebabnya apa. Sad seperti sin. Satu makhraj. Makanya biasanya ihdinas sirata. Kalau nggak hati-hati jadi sin. Apalagi kalau datang di posisi kasrah, sulit banget jadi sin ya. Berarti kalau kita mau baca sad, biar tidak menjadi sin, kita mau hati-hati, harus kita yang pertama naikin pangkal lidah. Ya, dan kita otomatis memang akan akan jalan untuk suara di tenggorokan sempit karena lisanul mizmar mundur sampai dekat di belakang. Apalagi akan ada taqa'ur otomatis. Taqa'ur karena pangkal lidah naik ya dan makhraj juga dari ujung. Berarti ada yang namanya taqa'ur. Itu bukan si. Sisa sin dan zai. Sin dan zai mohon maaf ya. Astagfirullah. Mau bersin tapi gak jadi. Sin dan zai satu makhraj. Kok suaranya beda? Az, as, az. Suaranya beda dari sifatul jahr. Sifatul al-jahr. Berarti kalau kita baca as, sin itu bersifat hamas. Dua pita suara itu terbuka. Nafasnya lancar. Kalau kita baca az, sama 100% makhrajnya. Tapi dua pita suara itu hampir tertutup. Jalannya sangat sempit, nafasnya agak lancar buat zamir, buat gataran waktu keluar. Kita bisa coba, kita bisa buktikan kalau satu makhraj dengan cara ini. As, as, as. Berarti saya agak merubahkan posisi lidah. Tapi yang berubah itu di sini, di dua pita suara di tenggorokan. Berarti ini makhraj sin dan zai dan huruf sad. Ujung lidah bertemu dengan gigi bawah, bagian atas. Suara keluar dari atas lidah ke rongga di antara gigi siri dan gigi siri atas dan gigi siri bawah. Berarti karena jalan untuk suaranya itu sangat sempit, dhiq at-tariq, jalan yang sempit atau dhiqul makhraj, itu yang buat suara persiul, suara safir. Ya, berarti itu yang namanya huruf as-safir. Ulang lagi, makhrajnya dari mana? Ujung lidah yang sejajar dengan ujung gigi. Kalau bahasa Arab muntaha taraful lisan. Kita bisa bilang juga kepalanya. Kepala ra'su al-lisan, kepala lidah. Atau yang paling ujung dari lidahnya muntaha taraful lisan ma'a asfalis safha ad-dakhiliyah. Dan ini akan gigi itu bawah dari dalam itu namanya safha ad-dakhiliyah. Safha itu halaman yang dalam dari gigi bawah. Tapi ke atas ya kita akan kena yang bawahnya, yang paling bawah dari halamannya. Ya berarti مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. الثنايا itu dua gigi, dua-duanya. Yang paling bawah dari dalam, ya. As-sa, as-sa, az-za. فيخرج الصوت min fawqihima marran, maka suara itu akan keluar di antara gigi atas atau sanaya, dua gigi atas dan dua gigi bawah. Itu jalannya, jalan untuk kita boleh Ustaz gambar yang bawah.
Gambar. Oke. Bukan. Bukan ini sih. Ya, saya ingat itu masih ada gambar yang untuk jalan untuk sifatus safir. Mungkin bukan sini ya. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa cukup ini. Kita lihat jalannya sangat sempit. Ya, jalannya untuk suara sangat sempit itu yang buat suara safir. Ya, yang di bawah itu Ustaz juga itu dijelaskan perbedaan sebenarnya tidak lengkap. Turun Ustaz lagi satu kali lagi. Ini sih. Ya, ini perbedaan posisi lidahnya, tapi yang dikasih tanda itu belum dikasih tanda untuk lisanul mizmar. Ya, perbedaannya sin zai gak ada taqa'ur karena pangkal kita gak naik memang. Gak ada isti'la, gak ada taqa'ur. Kalau sad ada isti'la, pangkal kita naik, maka ada taqa'ur yaitu itbaq. Dan di lisanul mizmar kalau sekalian bisa lihat di huruf sad lisanul mizmar itu mundur banget sampai dekat dinding belakang tenggorokan. Kalau di sin dan zai din lisanul mizmar itu jauh. Ini sebab yang buat suaranya tafkhim. Saya ingatkan lagi semuanya, yang buat suara huruf itu tafkhim, uh, lisanul mizmar mundur sampai dekat dinding belakang. Berarti jalan untuk suara di tenggorokan itu sempit. Kemudian masih sempit lagi karena ada isti'la. Ada isti'la lisan itu pangkal lidah, isti'la aqsa lisan. Pangkal lidah itu naik. Ini huruf tafkhim yang biasa. Tapi tambah lagi huruf tafkhim yang bersifat itbaq, nanti akan ada taqa'ur. Taqa'ur al-lisan itu apa Ustaz bahasa Indonesia belum hafal saya. Cekungan sih. Cekungan. Cekungan lidah ya. Iya. Cekuk. Ya, Cekungan aja sih namanya. ya itu taqa'ur al-lisan. Ini sebab kenapa ada di sini karena huruf al-itbaq sad, dad, ta, dha. Berarti ini makhraj uh, as-sad, as-sin, az-zai. Apakah ada yang kurang jelas sebelum kita pindah? Ya. Baik, silahkan kita mau izin saya buka sesi pertanyaan dulu kalau begitu sih tentang short, sai dan sin dan zai. Ya, silakan Bapak Ibu para asatid setelah apa yang dijelaskan saya tentang short dan sin dan zai, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin dipraktekkan dulu saya. Ya, Contoh. adakah ada yang kasih contoh-contoh ya? Enggak ada. Ada yang minta contoh short kasroh. Ya, shad kasrah. Sirata. Sirata. Salah yang terkenal itu dibaca shad kasrah dengan ismam. Suira seperti itu. Suira itu salah. Karena itu termasuk ismam dan merubahkan suara kasrah, shad kasrah itu. Langsung bukan sui. Kalau nggak boleh ya. Berarti kita nggak boleh monyong dengan huruf sad kecuali kalau huruf sad itu berharakat dhammah, ya. Tapi kalau nggak ada dhammah, nggak boleh kita monyong, nggak boleh sama sekali. As-si sirata seperti itu ya. Kalau contoh sad fathah, sadaqallah. Jangan baca seperti orang yang takalluf. Qul sadaqu. Enggak boleh. Bukan so. Fathah itu harus kita buka. Ada tabaud bainal fakkain. Bukan so. Dan jangan anggap itbaq itu lidah semuanya naik atas sampai dekat banget dinding belakang, itu salah. Kita sudah jelaskan al-itbaq itu taqa'ur al-lisan. Seperti mongkok lisannya. Ya, maka suara huruf itu nanti jadi di antara langit-langit dan kayak itu ditahan di antara langit-langit dan tengah lidah. Itu yang namanya al-itbaq karena seperti mongkok. Ya. Kalau dhammah wa idza surifat su su surifat, ya. Kalau sukun, contoh Ustaz bantu.
عصف أصطفى سكون أصطفى البنات على البنين أص أصطفى ya ini huruf صاد kalau kita masuk huruf sin bismi سيقول السفهاء سيقول السفهاء ضمة سورة أنزلناها سو كسرة وسيق الذين كفروا sudah jelas jelas. زي kalau contoh-contoh semuanya agak hadir di kepala saya sekarang ya karena saya memang lagi error karena capek. Kalau ada yang bisa bantu Ustaz Lutfia, zai dari Al-Quran. Saya bisa kasih contoh tapi bukan dari Al-Quran. Za'ama, alhamdulillah datang. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Zil. Za. Ya. Kalau dhammah wajtanibu qawla az-zur. Ini tasydid dengan dhammah. Az-zur. Nggak boleh langsung monyong. Az-zur. Kalau kasrah zi. Kalau dalam Al-Quran Allahu a'lam. Tidak hadir sekarang ya. Zilzalah. Ya, Zilzal. ada. إذا زلزلت الأرض زلزالها itu namanya huruf as-safir safiruha sadun wa zayun sinu ya berarti ini makhraj huruf as-sad as-sin az-zay satu makhraj tapi beda sifat kalau sifat as-sad ada al-isti'la ada al-itbaq kalau sifat as-sin al-hamas dan al-rakhawah ya kalau sifat az-zay al-jahr dan ada rakhawah juga berarti di antara sin dan zay suaranya beda dari sifatul jahr ya sifatul al-jahr ada pertanyaan Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Raise hand atau langsung aktifkan audio. Saya tanya Ustaz, bisa Ya, tanya? Ya, silakan. bisa dibacakan surat Al-Mujadalah yang ayat 19 itu untuk Zai. Yang ayat 19 surah Al-Mujadalah yang ulaika hizbus syaiton sama satu lagi ala inna hizbas syaiton. Bisa nggak untuk dengerin Zai-nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ulaika hizbus syaitan ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون حزب حزب jelas Iya, Syekh. Syukron, Syekh. barakallah Iya. Alhamdulillah. Silakan, apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak ada pertanyaan, insya Allah paham semua sih. Paham atau tidak paham? Insya Allah paham. kalau sudah paham berarti itu yang Quran aja itu latihan Ustaz. Betul. Ya. Terutama mungkin Afwan saya mau tanya. ya silakan. Zai sin sad kan ada sofirnya. Bila sofirnya itu terdengar dengan sempurna jika kita menyebutkan huruf sad. Kalau zai sama sin kan begitu ringan. Nah di sadnya itu di mana kita lihat sofirnya? Iya, nggak bisa lihat tapi bisa dengar. Ya didengar maksudnya saya bukan dilihat, didengar. Iya. Kita mendengarnya. Karena shot itu kan tebal. Jadi di mana kita bisa mendeteksi ini loh shotnya.
memang betul kalau safir itu di zai dan sin lebih mudah, tapi di sad memang sulit. Ya, tapi tetap harus ada safir. Safir itu ijbari, itu harus ada. Kalau nggak ada safir itu bukan huruf sad. Ya, karena ini itu namanya huruf safir. Itu 3 huruf yang harus punya suara keras. Ya, itu sebelum turun Al-Quran. Orang Arab itu kalau baca sin, zai, sad, ada huruf yang keras, yaitu namanya huruf safir bersiul. Sulit, iya sulit memang betul. Sulit karena memang lidah kita sudah berubah. Quran kita latihan, tapi harus ada safir. Was, kalau tanpa safir, bagaimana caranya? Was, itu otomatis harus ada safir. Kenapa otomatis ada safir? Kenapa? Karena juga saya pernah dengar ada yang bilang safirnya kurang. Sebenarnya kalau baca makhraj huruf itu sad dari makhraj yang benar, otomatis kita buat jalannya sempit, otomatis akan ada safir. Kecuali kalau kita baca makhrajnya salah, ya berarti safir itu tetap ada. Sifat mulazimah lil harf. Kayak antum bilang ada orang baca nunnya tanpa gunnah, nggak mungkin. Ada mim baca mim tanpa gunnah. Tapi kita bisa bilang di sin dan zai safirnya lebih jelas. Tapi tetap ada safir di huruf sad. Sifat gak akan pernah lepas kecuali kalau kita ganti makhrajnya atau baca dengan makhraj yang salah. Ya, berarti hadis sifat mulazimah lil harf. Jelas? Syekh, apa bisa kita menyampaikan bahwasanya sifat sofir itu bisa dilihat dari sebelum kita mengucapkan atau sedang mengucapkan? Nggak mungkin Kita sebelum. sedang mungkin atau sebelum. sebelum? Enggak ya, jadi berarti sedang gitu. Sedang, nggak mungkin sebelum. Ini waktu suaranya lagi keluar, ketemu makhraj huruf itu jalannya sempit, itu otomatis dengan suara huruf sama harus ada safir. Bukan sebelum. Karena ada sebagian Ustadz itu menyampaikan bahwasanya jika rohawah dan sofir itu disebutkan ada ancang-ancang begitu, benar apa enggak sih? Apa itu Ancang-ancang. ancang-ancang? Iya, maksud itu kita harus ada aba-aba begitulah. Maksudnya itu sebelumnya kita mau nyebut sofir ataupun rohawa, jadi ada semacam suara yang harus kita persiapkan. Apa boleh begitu sih? Enggak ya saya? Nggak mungkin sifatul harf datang sebelum kita masuk hurufnya. Nggak masuk Mohon Berarti akal. izin saya. sedang. Baik, mohon izin saya mungkin maksudnya Bu Yani seperti ini. Untuk short yang dimaksud dengan rohoa ketika dia berharokat, yang dimaksud dengan ancang-ancang itu maksudnya ada suara persiapan seperti persiapan suara misalnya. Mungkin seperti ini ya Bu Yani ya. Misalnya Ya. so gitu sih. Jadi Ya, ada begitu. Berarti tidak ya Dari mana saya? ini? Dari mana ini, Ustaz? Pernah saya belajar, makanya saya ingin maksudnya itu Wallahi mungkin saya mengkonfirmasi. bukan mungkin, pasti saya kurang ilmu, nggak tahu. Mungkin ada, tapi kasih saya dalilnya dulu atau bukunya barusan. Tapi itu memang secara logika itu nggak mungkin karena sifat itu bersama huruf. Ya, kita bersiul dulu barusan baca hurufnya. Nggak mungkin seperti itu. Ya, saya. Tapi Bu Yani, ini Ya. kalau yang saya pahami dari yang ini bukan sofir, bukan ini karakter huruf rohoah begitu. Jadi itu menjelaskan begini sih. Kalau huruf syiddah ketika kita ucapkan dan dia berharokat, ya udah langsung A, nggak ada gradasi sih. A. Kalau huruf rohoah maka seperti ada sedikit sih, ada misalnya gitu. Tapi ini memang sudah masuk hurufnya. Jadi bukan sebelum saya, ini memang sedang saya. Itu yang dimaksud saya. Itu yang aneh itu sebelum, nggak mungkin sebelum. Itu bukan menurut saya ini bahasa yang tepat adalah itu bukan sebelum Bu Yani, tapi ini memang Dan ya saya juga sedang. mau jelaskan sesuatu karena betul saya pernah dengar seperti itu. Ada yang baca sirata, itu salah. Ya, itu maksud saya. Nggak ada persiapan. Rakhawa itu tidak nampak, tidak kelihatan ketika hurufnya berharakat. Ada. Tapi jangan sampai sirata. Nggak mungkin zaman rakhawa seperti zaman huruf dengan sukun.
nanti ini jadi tasydid ini. Sirata salah. Sirata langsung. Sirata ini sudah otomatis ada rakhawa dengan safir. Tapi kalau kita berhenti sedikit, sirata itu takalluf dan salah. Nggak boleh seperti itu. Ya, syukron Syekh. Kalau saya jazakallah khair, ini jelas sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Izin bertanya, Syekh, Tafadhal Ustaz. huruf shad dan sin ini kan di samping sofir juga hamas ya. Tapi kalau za itu sofir tapi jahar gitu. Nah, untuk agar sampai sofirnya itu tidak kehamas gitu, bagaimana itu Syekh? Karena hamas sama sofir itu seperti hampir mirip gitu Syekh. Ada dari sisi suaranya gitu. Bagaimana tuh? Kalau saya gak terasa itu kalau hamas dengan sofir itu suaranya mirip. Saya gak terasa seperti itu. Gak terasa Ustaz. Karena posisi hamas itu di pita suara, dua pita suara di bawah tenggorokan. Kalau posisi sofir itu di makhrajul huruf. Ya, dan kita juga kalau baca azwaja, gak mungkin dibaca dengan hamas. Kalau hamas otomatis akan jadi sin. Ini sudah zai. Az. Ya, berarti suaranya itu bukan suara hamas, tapi ini suara safirnya. Ini di makhrajul huruf Ustaz. Kalau kita mau kasih contoh baca zai dengan hamas, saya nggak bisa. Memang nggak bisa saya. Ya, jadi nanti karena saya bilang itu sin, kalau mau hamas itu as, nggak ada zamir, nggak ada zamir sama sekali. As, kalau zai ada zamir karena dua pita suara itu dekat. Berarti menurut saya itu suara yang kita dengar itu dari al-jahr dan hamas. Bisa kita tambah pindah dari hurufnya, bisa terasa suara jahar dan hamas. Berarti jahar hamas itu di dua pita suara, safir atau masalah rakhawa atau syiddah itu di makhrajul huruf. Wallahu a'lam. Saya kalau Ustaz itu Lutfi ada tambahan boleh Ustaz? Nggak ada sih. Itu insya Allah udah Ya, jelas. karena suara hamas itu, ya hamas itu nafasnya lancar. Kalau safir itu ada suara bersiul karena jalan makhrajul huruf itu sempit. Buat suara keras. Itu yang bilang safir. Beda dua-duanya. Siap, syukran Syekh. Akhwan, barakallahu fikum Ustaz. Kalau Ada ini saya pertanyaan lain? terkait si bunyi siulannya itu sama atau beda ya Syekh antar tiga huruf ini? Soalnya ada yang pernah juga saya belajar misalkan seperti bunyi ular lah, seperti bunyi lebah gitu. Nah, itu apa kadar bunyi siulan dari tiga huruf ini apa sama atau ada perbedaan gitu Syekh? Karena sebenarnya itu akan campur suara bersiul dengan suara jahar pasti beda. Nggak mungkin suara kita sekarang bicara tentang suara satu huruf. Kita nggak bisa dengar suara bersiul sendiri. Mustahil. Karena sudah campur beberapa sifat. Sifat huruf itu akan buat beda suaranya. Maka saya bilang itu satu makhraj tapi beda sifat. Kok bisa satu makhraj tapi suaranya beda dari sifat-sifat huruf? Berarti kalau berkumpul beberapa sifat pasti suaranya akan berubah. Kalau kita mau dengar suara lebih murni untuk safir itu huruf sin. Huruf sin. Tapi kalau huruf zai karena suara jahar memang suara kuat. Kayak ganggu suara safir. Maka kurang jelas. Bukan seperti sin. Sin itu hamas. Maka yang kita dengar kayak suara safir murni gitu. Tapi kalau zai pasti ada gangguan, ada campur dua suara jahar dengan safir. Dan menurut saya itu jaharnya lebih kuat lagi. Ada safir kita bisa terasa, tapi bukan seperti tapi kalau mau kasih seperti lebah, saya nggak tahu saya suara lebah bagaimana itu. Oke, Yang baik. saya kayaknya bukan lebah Ustaz, kayak lalat. Lalat itu kalau ada lalat itu yang nakal itu geram kalau waktu kita tidur datang di
dekat telinga. Ini huruf zai ini. Betul. Suara lalat itu buat huruf zai. Itu menurut saya betul. Huruf zai itu suaranya seperti lalat. Zubab, zubab. Ada yang pernah kena itu kayak zubab lalat dekat telinga, suaranya seperti zai. Benar. Dan sin betul juga betul kalau kita mikir secara logika, sin juga betul seperti suara ular kalau kita fokus. Itu biar lebih mudah kita fahamnya. Nggak apa-apa, bisa dipakai seperti itu. Ya, syukran saya. Afwan. Oke, baik. Mungkin untuk sod, sin, dan zai cukup saya. Ya. Kita lanjut. Ya, sebelum dilanjut saya tenang yang belum pernah belajar sifatul huruf. Insya Allah nanti ada sesinya dan lagi-lagi di sifat itu contohnya huruf lagi begitu. Nah, insya Allah tetap ikuti Jangan saja. Enggak, ini buat peserta saya, untuk peserta yang belum pernah belajar sifatul huruf begitu saya. Tetap ikuti saja, nanti ada sesi sifatul huruf nanti di pertemuan berapa. Nanti pembahasannya huruf lagi. Nah, insya Allah dengan mengikuti insya Allah akan semakin paham insya Allah. Mohon izin Syekh. Seperti murajaah itu. Nah, seperti murojaah lagi, hurufnya sama lagi. Baik, mohon izin kita lanjutkan. Selanjutnya. Ya. Ini Syekh. Setelah itu Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah berkata wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil ulya min tarafayhima. Kita baca terjemah dulu. Makhraj tha, dzal, dha, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi siri atas. Ya. Berarti yang kita pernah belajar dari kecil, dari guru saya bilang apa? Gigit lidahnya. Dia suruh saya lidah itu sentuh atau kanak gigi atas dan gigi bawah. Dan ini salah. Berarti kita gak butuh gigit lidah. Sakit mungkin kalau gigit lidah. Berarti kalimat min tarafayhima ada dua ujung sini. Ada ujung lidah, ada ujung di bahasa Indonesia apa? Ujung gigi siri atas. Ya, seperti di gambar. Berarti sedikit aja ujungnya. Jangan sampai F yang kita lihat seperti dari orang F. Setengah lidah sudah keluar. Bukan seperti itu. Ini bukan karena ujung lidah. Itu taraful lisan. Hanya saja ujung lidah yang keluar sedikit. Ya, dan karena yaltaqi ma'a atraf as-sanai' al-ulya. Ujung gigi sari atas. Jadi seperti itu. F, 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 L, L, F, L. Ya, kalau memang normal bisa kena sedikit dari bawah, gigi bawah, bukan artinya itu makhrajnya. Itu kalau giginya memang normal mungkin sentuh sedikit. F, F. Tapi maudhu' al-ittika, tempat untuk tekan, untuk sentuh, itu taraful lisan, ujung lidah dengan ujung gigi siri, bukan sari. Gigi siri atas. Ya. Kalau kita lihat dari az-zal wa tha, coba lihat bagaimana posisi lidahnya. Itu ada enggak ada isti'la, enggak ada itbaq. Itu di bawah sekali ya. Berarti lancar banget, lancar banget. Berarti di antara zal dan tha seperti di antara zai dan sin tadi, yaitu sifatul jahr. Az-zal, as-tha, al-dha satu makhraj. Satu makhraj. Perbedaan suara itu dari sifatul huruf. Kalau az-zal, ini cara tes biar kita pastikan kalau satu makhraj. Bisa kita tetap di makhraj zal atau tha dan pindah-pindah. Berarti suara jahar itu bahasa ilmu al-aswat itu namanya zamir. Zamir itu gataran atau suara apa bahasa Indonesia kalau zamir minaz zummara. Enggak tahu wallahi. Tapi wallahu a'lam itu gataran. Suara gataran
ya ditenggarukan karena dua pita suara itu sempit waktu nafasnya keluar buat suara zamir atau gataran. Kalau bahasa Arab itu kita bilang zamir. Ya, silakan hafal karena ini sangat penting. Zamir al-jahr huwa sautu zamir. Jahar sautu zamir. Ya, sautu suara zamir atau suara gataran itu yaitu jahar. Berarti di antara tha dan zal keadaan mulut atau lidah dan pangkal lidah dan lisanul mizmar sama semuanya. Lisanul mizmar jauh dari dinding belakang tenggorokan karena dua-duanya, dan pangkal lidah juga di bawah karena dua-duanya bersifat tipis, huruf tarqiq, ya, huruf tarqiq. Tapi bedanya pasti di dua pita suara. Al-ahbal bahasa Arab al-ahbal as-sautiyah. Al-ahbal as-sautiyah. Tapi kalau di gambar sini al-ahbal as-sautiyah mereka kasih gambar yang tidak ada perbedaan. Mudah-mudahan insyaallah selanjutnya kita bisa buat buku yang ada detail lebih bagus dari ini. Biar kita bisa lihat seperti sini tapi kita tambah juga buat huruf zal sendiri dua pita suara sempit, huruf tha terbuka biar orangnya cepat faham, ya. Nanti insya Allah kita mungkin ada tim nanti selanjutnya kita buat buku insya Allah biar bermanfaat untuk orang Indonesia insya Allah. Kemudian dha, kalau kita lihat dha ada dua perbedaan di antara dha dan zal tha, ada dua perbedaan. Tapi di antara dha dengan coba ya, di antara dha dan zal tha ada dua perbedaan, yaitu lisanul mizmar mundur sampai suaranya jalannya sempit, karena juga sifatul isti'la ada angka lidah naik ini masih sempit, dan juga ada taqa'ur walaupun taqa'urnya tidak terlalu kelihatan sebabnya lidah itu lurus butuh dikeluarkan, maka otomatis taqa'urnya akan kurang. Tapi tetap ada taqa'ur, tetap inhibas atau inhisar, itu tahan suaranya di antara langit-langit di tempat yang mustadir, itu di antara tengah lidah dan langit-langit, itu yang namanya iqbaq. Ya, itu makhraj adh-dha. Berarti ada dua perbedaan. Lisanul mizmar mundur di huruf dha, isti'la, pangkal lidah naik. Tapi kalau zal dan tha itu ada tidak ada sifatul isti'la, tidak ada lisan muzmar mundur tapi jalannya luas. Tapi kita kalau mau ambil perbedaan di antara dha dan tha lebih banyak lagi, itu kita misalnya bilang tha itu kita juga tambah sifatu al-hams. Berarti kalau di antara dha dan tha tambah lagi dha huruf jahar, tha huruf hams. Tapi di antara dha dan zal hanya saja dua perbedaan. Ya, sangat jelas kan? Atau kurang jelas? Ya, berarti tha ada tiga perbedaan di antara tha dan dha. Zal dan dha ada dua saja perbedaan. Ya, kita kasih contoh. Huruf dha. Dha, zalamu, zalamu, zalamu. Gak boleh takalluf, gak boleh dha, zalamu, zalamu. Saya lihat yang baca seperti itu dha. Keluarkan banyak itu dari lidahnya. Hanya saja butuh ujung lidah. Zalamu, zalamu, zalamu. Kalau dhammah zulimu bisa juga. Zulimu, zulimu, zulimu. Kalau kasrah, siapa yang mau bantu? Kalau kasrah, ish? Dhilala, ada nggak sih dhilala? Nah, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum surat an-nahl. Berarti dhilala, dhilala, ya. Kalau sukun sebelumnya fathah, yadhlimun, yadhlimun. Kalau kita masuk huruf zal fathah, dzakarullah, dzakaru, dzakaru, dhammah,
ذو ذرية ذرية ذو أعوذ ya. Kalau kasrah ولا ذكر الله أكبر ولا ذي. Kalau sukun يذكرون. Kalau huruf tha ثوم ya ثوب ada yang bantu Ustaz Lutfi Pargi. Muta'in sama amin. Ya benar, muta'in sama amin. Fa. Dhammah. Lanjut Ustaz bantu. Saya sudah mulai, baterainya sudah mau mati. Baterai saya bukan HP ya. Ta. Summa stabil. Iya, mudah banget kan? Thumma sabila yassara. Thu. Kalau kasrah nggak apa-apa. Fi. Yang penting kasrah itu fi. Sebenarnya di buku-buku tajwid itu banyak contoh. Ya, banyak contoh. Kalau sukun, Ustaz, athwaba. Ada athwaba dalam Al-Quran? Ada kayaknya. Ya, berarti ya, nggak boleh keluarkan semua lidah, nggak boleh tengah lidah itu yang keluar karena itu Al-Imam Ibnu Jazari berkata min tarfaihima, dari dua ujung ya, dari dua-duanya, dari dua ujung sa, dari dua ujung zal lidah, maaf ya, dari dua ujung lidah dan dari ujung astagfirullah, dari ujung lidah, dari ujung gigi siri atas. Ya, jelaskan. Berarti itu namanya min tarfaihima, ujung. Maka orang yang baca keluarkan itu sudah bukan ujung lagi. Berarti yang harus disentuh itu ujung lidah saja. F. Ya. Kalau ada yang mau bantu dari ibu-ibu, bapak-bapak kasih contoh-contoh bagus. Itu namanya i'malul aql. Ya, akal itu harus kerja memang. Kerja terus. Kita mikir terus. Itu yang buat kita cepat belajar. Tapi kalau saya betul-betul saya sudah kayaknya 4 hari gak ada istirahat sama sekali. Waktu tidur saya kasih contoh sedikit tentang jadwal saya. Subuh ada 6 kelas online. Setelah itu ada daurah di sini Kampung Maghfirah. Kemudian karena hari ini ada daurah Al-Jazariyah, saya jadi daurah Kampung Maghfirah jadi dari jam 8 sampai 10. Daurah ini 10 sampai zuhur. Setelah zuhur ada kelas-kelas online. Setelah asar lanjut daurah di Kampung Maghfirah. Setelah maghrib ada istirahat. Setelah isya lanjut sampai jam 10. Daurah. Ya, ini harus saya betul kalau tidur aja gak nyaman karena memang saya setiap kali tidur mikir ada yang lewat, ada yang panggil saya, ada yang saya seperti sampai sudah mau gila. Maka mohon maaf ya kalau kurang fokus, itu normal insya Allah. Boleh kalau ada pertanyaan, Ustaz Lutfi kayaknya Ada Anas, hadir Anas Lutfi. ada. Ya, Alhamdulillah. siapa itu tentang dha, dan huruf sya. Baik, silakan. Apakah ada pertanyaan? Kita buka sesi pertanyaan. Silakan Ustaz Fahmi. Tafadhol. Enggak. Atau mau praktek dulu Mungkin bertanya? ada contohnya biar mudah yang pakai itu Ustaz. Zazi, Zubaz gitu ya. Zazi kan gitu langsung kena semua gitu. Sufong gitu. Ya, kayak gitu Ustaz. Mau Yang contoh kalau seperti itu? belajar tadi gitu. Mau saya baca contoh seperti itu ya? Enak Ustaz, kena semua gitu. Ya, siap. ضاربر ذليل بذ ثاثيث بث.
Kalau huruf yang sebelumnya juga kita tambah 3 huruf. So, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Ya. Syukran Syekh, jazakallah khair. Wadih insyaallah. Masya Allah. Baik. Silakan, ada pertanyaan yang lain. Tinggal praktek Ustaz. Pasti bingung. Kalau Oke. dengerin bagus. Ya, memang itu apa yang Syekh katakan ya, bahwa memang latihan Syekh ya, untuk praktiknya pasti latihan, kemudian doa, kemudian minta didoakan guru, Jauh ya dari doa, dosa-dosa. jauh dari dosa-dosa. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi? Ya doa orang tua, banyak faktor Syekh ya. Ya. Baik, eh, Contoh itu lagi dia. boleh nggak, Syekh? Contoh lagi boleh nggak, Syekh? Gimana? Boleh. Contoh apa tuh? Contoh Jadi untuk contoh. yang zot yang apa sih, yang sukun di ujung waqaf. Hmm. Ada satu kalimat dalam Al-Quran itu yang saya ingat, huruf dha, dha. Vo, Kita vo, waqaf. vo. Ghaliyam. Atau fi Al-Buruj, lawhin ya. mahfuz. Jelas. Ulang saya lagi, Au Ustaz, yang terakhir, yang Al-Buruj. Yang tadi fi lauhi mahfuz. fi lawhin mahfuz. Oh, iya. Syukur, saya. Ya, baik. Kalau begitu kita langsung aja Syekh praktek. Boleh Ustaz. Memang nanti praktek sudah selesai, biar Syekh mungkin ada waktu istirahat sampai menuju zuhur. Jadi kita langsung aja, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi seperti itu. Daripada sebelum selesai Syekhnya sudah lowbat baterainya gitu. Canda Boleh Syekh ya. bertanya dulu nggak Ustaz? Sebentar aja. Boleh Ustaz. Silakan. Boleh, boleh. Untuk huruf terutama yang itbaq dan isti'la, ketika fathah itu berarti posisi dua bibir atau mulut itu terbuka sama seperti huruf yang lain atau berbeda tuh saya? Beda. Beda. Ya, kalau kita baca huruf fathah yang tidak tebal, bukannya satu jari saja. Kalau kita baca huruf tebal, fathah, 2 jari tapi seperti itu ya. Dha, seperti ini. Bukan seperti ini. Tapi kalau fathah itu satu jari saja ya. Satu jari seperti ini. Ini. Ya. Nggak boleh lebih dari itu. Berarti kalau huruf fathah yang tipis, kalau kita berlebihan, jadi 2 jari itu nanti akan suaranya yang ganggu fasahah tulisan. Jadi ya gitu. Ya. Ya, tapi yang normal ya ayyuha, ya sedikit. Ya, dan kaidah itu baru dibuat untuk memudahkannya. Tapi ini bisa jadi sistem insyaallah bisa dipakai. Satu jari untuk huruf fathah yang tipis dan 2 jari untuk huruf fathah yang tebal. Artinya Kalau bukannya kasroh, lebih lebar jadinya ya. Maksudnya maksudnya bukaannya jadi lebih lebar kalau untuk yang tebal ya, Ustaz. Maksudnya gitu. Ya, yang tebal lebih lebar daripada yang tipis. Oh. Ya. Itu otomatik karena akan ada katamu beberapa hal yang di mulut, apalagi masalah taqa'ur. Kalau ada taqa'ur itu otomatik akan lebarnya lebih besar. Tapi kalau huruf yang istifal, otomatik itu gak butuh. Yang penting ada jalan untuk suaranya keluar. Ya, ya, Tapi kita kalau baca fathah tebal, gak ada fathah tebal. Atau kita kasih contoh di Allah misalnya. Allah, tapi lillah, la di bawah sedikit. Dan ingatkan lagi, kaidah-kaidah itu tidak ada di zaman awal. Di zaman awal dikasih lebarnya lebih besar kalau tebal, tapi gak kasih pakai 2 jari.
Ini ada ulama-ulama ijtihad, masya Allah mereka berusaha memudahkan. Tapi boleh dipakai insya Allah. Termasuk Masya huruf ro juga ya, Syekh? Ya, ra itu kalau tebal beda dengan, tapi ra juga nggak bisa fathah tipis Ustaz, nggak bisa. Ra itu kalau fathah berarti ikut kaidah yang 2 jari. Nah, kalau sukunnya, Syekh, apa ada hitungan jarinya juga? Kita bilang Sukun. sukun itu nggak usah pakai jari. Sukun itu kayak orang lagi diam, tapi buka mulutnya tidak boleh tertutup. Seperti kita masih Allah. Coba bedaannya sukun barusan fathah. Allah. Ada beda kan? Sukun itu lebih kecil lagi. Allah. Kalau sama dua-duanya salah. Nggak boleh Allah. Nggak bisa juga. Ada juga yang baca Allah. Allah. Nggak ada perbedaan dan ini salah. Allah. Allah. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Pertanyaan antum luar biasa, Ustaz Ujang. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, kita tutup pertanyaan. Kita akan praktek. Mohon izin, Syekh. Baik, untuk nomor 1, Bu Evi Habibah tidak bisa karena sedang keluar ada acara. Kemudian ya, oh ya, sebelum saya jelaskan, kita prakteknya tidak fokus pada huruf-huruf yang sedang dibahas seperti Syekh sampaikan tadi, tapi kita fokusnya di Al-Fatihah, Syekh, mohon izin. Di Al-Fatihah, tapi karena memang ini rukun, alasannya seperti itu. Ya, yang pertama, yang kedua, karena keterbatasan waktu hanya satu orang hanya membaca 1 ayat saja, begitu. Dimulai dari isti'adzah. Yang pertama baca a'udzubillah, yang kedua bismillah, yang ketiga ar-Rahman, seperti itu. Ya, betul, Syekh, betul. Berarti lihat 8 ya. Enggak, Syekh, 7 aja sih. 7. Karena ketambah isti'adzah, berarti langsung mulai dari basmalah ya. Dari a'udzu aja, nanti untuk ayat ke-7-nya orang di pertemuan berikutnya, Syekh. A'udzubillahi, bismillahi, alhamdulillahi, ar-Rahmani, maliki, iyyaka Ayat na'budu wa ihdinas sirata siratal ladzina. Ya, yang 8 itu, Syekh, berarti orang nomor 1 di pertemuan berikutnya. Oh iya, Atau boleh. izin isti'adzah mungkin semuanya, Ustaz, karena yang ayat itu kan nomor 1 ya. Enggak, Jadi Ustaz, semua karena enggak waktunya. waktu. Jadi nggak apa-apa, ayat terakhir dari Al-Fatihah akan dibaca orang pertama di pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi muter terus seperti itu. Mohon izin kurang lebih seperti itu. Silakan ya Ibu Lesmiati untuk membaca isti'adzah. Ibu Lesmiati, silakan. Ya, Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan A'udzu ya silakan. Dan mohon izin saya mungkin untuk koreksinya jangan, mungkin yang menurut saya urgent aja, maksudnya jangan terlalu panjang, khawatir nanti waktunya habis. Ya, berarti saya akan koreksi insyaallah yang termasuk lahnun jari saja. Baik. Afwan, Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus Ibu, kalau makhraj-makhrajnya hanya saja ta-nya, jangan dengan ngunyung. Toni, ta-nya kurang tebal, to, dan juga bukan tu, jangan munyung, bukan tu. Syaitoni. Ustaz, itu diulang tak diulang kalau koreksi atau satu kali aja? Boleh, terserah Syekh. Boleh diulang satu kali lagi, Ibu? Mohon diulang ya, Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, berarti PR Ibu itu ra kurang tebal, ada munyung sedikit. Nirra, ra-nya juga kurang tebal Ibu ya. Nirra, Syekh. Iya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah, lebih bagus Ibu, barakallahu fikum. Oke, Masya Allah. Aman. Tidak ada lahnul jali dan lebih bagus dari yang dua sebelumnya. Syekh. Barakallah. Terima kasih, Syekh. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, terima kasih Bu Lasmiati. Selanjutnya Ibu Yeni Fatma. Silakan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, PR yang pertama Ibu, Bismi sama Ar-Rahmani, dua-duanya ada rakhawah. Kalau Ibu ada rakhawah itu kayak buat saktah terakhir, jadi Bismi. Suaranya hilang. Bismi. Rahma. Kayak buat saktah latifah gitu, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma. Kita pindah dari huruf dua-duanya, sin dan ha, pindah tanpa putus suara. Ya. PR yang kedua, ra-nya juga kurang tebal. Yang ketiga, ha-nya kurang jelas. Jadi seperti hak sedikit. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti hak yang kurang jelas itu hak kasrah ya. Nirrahi. Nirrahi. Ar-Rahim. Ulang dari bismi, tapi kasih rakhawah. Gak apa-apa, bukan artinya saya bilang gak boleh terputus suaranya. Bukan artinya kita baca tanpa rakhawah. Harus mengalir. Bismi gitu. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ibu. Latihan huruf hak terakhir, dan menurut saya kenapa huruf hak terakhir itu yang ada masalah? Karena sudah mulai nafasnya habis. Ya, Berarti ambil nafas dulu. Ambil nafas Ya. dulu, nanti kalau mau latihan biar haknya tidak terganggu. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Lasmiati dan Syekh, terima kasih. Selanjutnya Ibu Wida. Bu Wida, apakah hadir? Oke, baik. Sepertinya tidak hadir. Kalau hadir silakan langsung ya. Kita skip dulu. Selanjutnya adalah Ibu Meli. Silakan. Ayat Ya, ayat 2 jadinya. betul. Berikutnya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama Ibu jelaskan lam al-ha, bukan al-ha. Kayak Ibu itu takut sentuh. Jangan al-ha, al-ha. Kemudian Rabbi, nggak boleh suaranya terputus, nggak boleh Rabbil, salah, Rabbil. Terakhir a, jangan baca ain dengan sifat syiddah. Ibu baca Rabbil, a, bukan a. Kalau a itu memang makhrajnya benar, tapi dibaca dengan sifat syiddah. Jadi a, nggak mengalir. Bil'a, ulang. Coba ya. Alhamdulillahi Rabbil Bentar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ulang lagi, tapi kasih hak semua huruf-huruf yang bersifat tawassut atau rakhawah harus mengalir. Al-ha, bil'a. Dan hati-hati juga dengan Rabbi, jangan lupa bukan Rabbil. Kalau kita baca ba-nya yang bertasydid ada suara hilang atau terputus suaranya, itu salah. Gak ada yang namanya Rabbil, tapi Rabbil. Ulang lagi Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ibu maju, Masya Allah, huruf ain itu sudah bagus. Barakallahu fiik. Syukron Ustaz. Afwan. Alhamdulillah. Baik. Peserta berikutnya adalah Ibu Nova Primasita. Ibu Nova, apakah ada? Oke, tidak ada. Kemudian Ibu Miranti.
Silakan Ibu Miranti Agusini. Ya, Ustadz. Ya. Baik, silakan Ibu Miranti ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus Ibu, barakallahu fiik. Syukran, Syekh. Wan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Terakhir, Syekh. Bu Ice. Silakan Bu Ice. Halo Bu Ice. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Malik. Hmm. Maliki Matikan yaumiddin. ikhnya ini. Matikan eho, ada suara apa ya bahasa Indonesia? Eho ya. Iya, eho. Maliki yaumiddin. Nah, jangan baca dalnya juga suaranya terputus. Ada dua PR di dalnya. Yang pertama Ibu baca mid, Ya, Syekh. ti. Yang kedua jadi juga ujungnya jadi ta, mid, ti. Ya, berarti ada dua PR. Yang pertama nggak boleh putus suara dal, midi. Kemudian ujungnya nggak boleh jadi ti. Syekh. Saya bicara ya. Ya. Bu Ice, Syekh suaranya jelas. Ada masalah Bu Ya, Ice? Ustadz. Kenapa dengan Syekh? Suaranya jelas, Syekh. Mungkin Ibu nggak dengar siapa-siapa, Ustaz. Dia nggak dengar. Oh ya. Halo Bu Ice? Oh, baik. Ada masalah, Syekh. Mungkin. Dia tidak jawab saya juga soalnya. Iya. Oke, baik. Gak apa-apa, nanti mungkin bisa di kesempatan berikutnya, Syekh ya. Oke. Seperti itu kurang lebih rangkaian kita hari ini. Bapak Ibu para asatidz yang dirahmati Allah, terima kasih. Saya pikir adanya sesi praktek yang disetujui Syekh ini membuat kita menjadi lebih ada gambaran tentu dalam prakteknya. Kemudian bisa jadi ada masukan-masukan yang mungkin selama ini kita nggak ngeh gitu dan kita dapatkan dari Syekh ketika memberikan koreksi seperti itu. Nah, Masya Allah, terima kasih banyak Syekh atas kesempatan ini dan ini menjadi khazanah keilmuan untuk kita dan mohon doanya mudah-mudahan kita semua Allah berikan ilmu ini karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan Syekh panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, keturunan menjadi anak soleh soleha dan menjadi penerus untuk dakwahnya Syekh dengan yang jauh lebih luas, lebih baik dan lebih dari Syekh itu sendiri. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukup mungkin untuk pertemuan kali ini. Masih ada waktu untuk istirahat Syekh. Mudah-mudahan Syekh bisa pulih dan fit kembali untuk melanjutkan aktivitasnya. Kita mohon tutup langsung Syekh. Silakan Ustaz. Ya, kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Syekh dan para hadirin semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Syekh, Ustadz. Syukran, Syekh. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa iyyakum ajma'in. Syukran, Ustaz Lutfi. Wah,